kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran dan kesetiaannya, walaupun sidangnya tidak jadi. Belum jadi ya. Jadi ini adalah permohonan prapit kita yang ketiga, khusus mengenai ganti rugi. Jadi ganti rugi itu dimungkinkan karena pada prapit pertama kita memenangkan perkara, yaitu mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Hari ini kita sudah siap untuk bersidang. Unfortunately, turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir. Karena berdasarkan hukum acara harus dipanggil dua kali, ya, tidak boleh cuma satu kali, maka hakim menunda sidang sampai pekan depan dan mereka akan memanggil lagi secara layak pengadilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi untuk sementara banyak waktu lah. Tapi ada satu hal yang ingin saya catat sebelum Mas Roy dan kemudian Abdul Ghafur, bahwa kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Jadi sekali lagi ya, yang namanya pra-peradilan ini adalah hak. Yang tidak boleh adalah mengulangi permohonan yang sama karena akan nebis in idem. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Dengan prejudice mengatakan bahwa mengulur-ngulur waktu, kemudian menghindari pokok perkara dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara perjuangan untuk Mas Roy ya, bagaimana misalnya menyelamatkan dalam tanda kutip Mas Roy dari kriminalisasi, terutama pengenaan pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan kemudian pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun, maka pra-peradilan ini adalah sarana yang sah, legal untuk memperjuangkan itu sebelum kita masuk pokok perkara. Mereka yang tidak merasakan status tersangka dan kemudian nanti bisa jadi terdakwa seperti Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa sudah menjadi terdakwa, itu enak saja ngomong begitu ya. Tapi coba kalau posisinya diubah, yang jadi tersangka dan calon terdakwanya adalah mereka, saya kira pikirannya juga akan sama. Bagaimana kita melindungi klien kita, ya, kemudian berusaha membela sekuat-kuatnya agar dia bisa dibebaskan karena kami yakin bahwa ini ada kriminalisasi. Soal pembuktian ijazah along with, bersamaan. Kalau saatnya nanti masuk pokok perkara, ya kita harapkan juga ada sikap gentleman dari Jokowi untuk hadir di persidangan dan kemudian sama-sama membuktikan dalam tanda kutip. Mas Roy membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu sesuai dengan keyakinan dia dan penelitian dia, subject to pastinya. Kemudian dia juga mau dan berani menunjukkan bahwa memang ada ijazah S1-nya. Walaupun saya baru aja mendengar tuh ada orang yang bercerita pada saya yang wah ini bagus juga ceritanya, yang makin menambah keyakinan kita bahwa there must be something wrong dengan Solo. Begitu ya. Oke. Ya, silakan dulu. Mas. Ayah dulu. Ya, silakan Pak ya. Ibu Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini rekan-rekan semua, pers, teman-teman YouTuber semua sudah membersamai kita semua. Dan saya selaku salah satu tim advokasi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, atas perjuangannya, dan semoga semangat perjuangan ini terus berkibar ya Mas Roy ya, buat kita semua. Dan betul tadi apa bilang rekan kita bahwa hari ini tertunda, oke? Nanti akan dilanjutkan dan kita masih terus akan berjuang dan tidak pernah putus semangat juang kita ya Mas Roy ya. Selalu. Yang pasti untuk hari ini agenda kita memang tertunda. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Siap. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Soraya. Mas Gafur. Mas Yasena dulu. Oh Yasena dulu. Ya ini. Dipanggil Mas kayaknya nggak cocok. Iya, besar ini kayaknya. Memang orang besar sulit ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dengan penuh semangat ya hari ini untuk melaksanakan prapid ketiga terkait dengan masalah rehabilitasi yang ada kaitannya dengan prapid pertama. Ya, prapid pertama alhamdulillah Allah melindungi bersama kita.
Dan itu juga di putusan hakim yang mengatakan 14 hari setelah putusan ini silahkan ajukan untuk prapit. Kami lakukan hari ini ya. Jadwalnya tadinya tanggal 28, hari minggu depan, hari Selasa. Ternyata maju ya menjadi hari ini hari Rabu ya. Alhamdulillah kami hadir, dari pihak termohon juga hadir lengkap. Nah, kami udah siapkan semua berkas. Dengan penuh semangat. Ini kita udah waduh luar biasa lah ya. Udah begitu duduk, kita siapkan berkas, legal standing, kita kasihkan semuanya. Kata Pak Hakimnya, oh itu legal standingnya sama ya seperti ya siap sama yang mulia. Dari sebelah juga termohon siap sama. Oh turut termohon mana? Belum hadir. Kata beliau sudah dipanggil, tapi ternyata belum hadir. Terpaksa harus mengikuti aturan, harus dipanggil 2 kali maksimal. Kalau sudah dipanggil 2 kali maksimal, ya berarti dianggap lewat. Kan gitu, berarti sidang akan dilaksanakan. Dianggap yang bersangkutan hadir, seperti itu aturannya ya. Dan alhamdulillah sekarang ya jangan sampai ada bunyi ngulur-ngulur waktu lagi. Nggak ada. Siapa yang ya, ngulur waktu? kita nggak ngulur-ngulur waktu, kita laksanakan sesuai dengan KUHAP. Ya aturan mainnya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya karena tidak ada yang perlu disampaikan karena ketuk palunya seperti itu tadi ya. Ya, mohon dukungannya, mohon doanya. Semoga kebenaran itu tetap di atas segalanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Mas Roy ya. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini kami lagi-lagi menggunakan hak hukum kami sebagai tersangka ya. Jadi kalau ada yang mau mengatakan bahwa Mas Roy ini sudah statusnya sebagai terdakwa dan kami selalu men-challenge mana pihak yang mengatakan Mas Roy sebagai terdakwa berarti belum memahami KUHAP dengan sebenar-benarnya gitu. Mas Roy ini statusnya masih sebagai tersangka. Makanya di dalam pasal 158 KUHAP yang baru, permohonan pra-peradilan itu statusnya harus diajukan oleh seseorang tersangka, bukan terdakwa ya. Nah, karena Mas Roy ini masih menjadi tersangka, maka kami menggunakan hak hukum kami, yaitu apa? Mengajukan permohonan pra-peradilan untuk yang ketiga. Ketiganya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pelaksanaan putusan pra-peradilan yang pertama, yaitu adanya pertimbangan hakim tunggal pra-peradilan di dalam rasio desiden di putusannya bahwa terhadap permohonan ganti kerugian maupun rehabilitasi akibat kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, monggo dimohonkan pada permohonan pra-peradilan yang lain dengan tenggang waktu tidak boleh melebihi 14 hari. Dan kami hari ini melaksanakan putusan hakim. Jadi kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini bukan lagi-lagi ingin menunda persidangan ya. Bukan. Karena kalau kami tidak melaksanakan putusan hakim, kami juga nggak patuh juga terhadap hukum gitu ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan framing di luar bahwa ini menunda-nunda persidangan, tetapi kami melaksanakan putusan hakim. Karena putusan hakim itu asasnya adalah res judicata pro varite habetur, yaitu putusan itu dianggap sah dan benar sepanjang belum dibatalkan. Karena putusan pra-peradilan ciri khasnya tidak ada upaya banding dan kasasi dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan di atasnya sehingga sifatnya adalah final and binding, ya, terakhir dan mengikat. Dan kami laksanakan itu. Hal yang kedua, kami memohonkan ganti kerugian, ya. Kami memohonkan ganti kerugian dan saya kira teman-teman juga sudah tahu berapa nilainya gitu ya. Dan kami merumuskan nilai ganti kerugian itu para awak media itu berdasarkan aturan perundang-undangan. Bukan berdasarkan kemauan kami sendiri gitu. Karena tidak bisa juga kami memohonkan ganti kerugian misalnya 0 rupiah atau 1 rupiah atau 100 rupiah atau 1000 rupiah atau 10.000 rupiah. Itu samanya kan kami menghina pengadilan. Kenapa? Karena persidangan ini dilaksanakan dengan uang negara selama 1 minggu ya 7 hari dan telah ditunjuk hakimnya, telah ditunjuk panitranya. Masa hanya untuk permohonan 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah harus dilaksanakan pengadilan yang mahal seperti ini gitu. Oleh karena itu kami mengajukan nilai itu sesuai dengan batas yang diberikan oleh aturan perundang-undangan. Dan hitungannya itu sudah sesuai. Kami tidak mungkin juga mengajukan 1 rupiah gitu. Itu kan samanya kami menghina. Dan yang terakhir, mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Rey secara lebih detail, bahwa kalaupun kami pada akhirnya memenangkan pra-peradilan untuk permohonan yang ketiga, nilainya itu tidak untuk kepentingan hukum Mas Roy, tidak untuk juga Bang Erhat, tidak juga untuk saya, Mbak Soraya, kemudian Pak Yasena, Mbak Jeje, Mbak Azmi, dan yang lain. Enggak.
kami akan menggunakan itu untuk kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Anggaplah itu semacam ya mungkin sedekah, ya atau semacam hibah akibat dari salah tangkap, kesewenang-wenangan ya, bukan salah tangkap, kesewenang-wenangan penyidik dalam menangkap dan menahan Mas Roy. Saya kira itu Mas Roy dari saya. Baik.